Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini jujur aja kita bakal ngomongin sesuatu yang lumayan radikal dan mendalam banget. Gini, kita kan sering ya baca atau dengar kisah-kisah kuno. Terus secara otomatis mikir, oh itu cuma catatan sejarah masa lalu. Tapi, gimana kalau kisah tersebut sebenarnya adalah sebuah peta? Peta yang membedah secara intim pergulatan psikologis di dalam pikiran kita sendiri. Hari ini kita akan membedah surah ke-71, yaitu surah Nuh. Kita nggak cuma melihatnya sebagai sejarah tentang banjir bandang, tapi literally sebagai anatomi dari jiwa kita sendiri. Seru kan? Oke, mari kita langsung selami ini. Coba Anda bayangin sejenak. Seluruh epik tentang Nabi Nuh, kaumnya yang luar biasa ngeyel, dan banjir bandang itu, semuanya sedang terjadi detik ini juga di dalam kepala Anda. Dalam bedah materi kita hari ini, kita bakal memperlakukan jiwa Anda sebagai sang protagonis. Jiwa Anda adalah pahlawan utama di dalam drama internal yang epik ini. Kita akan lihat gimana kebijaksanaan kuno ini memetakan dengan super akurat apa yang kita alami tiap kali kita berjuang lawan hawa nafsu dan kebiasaan buruk kita sehari-hari. Nah, untuk memahami cetak biru spiritual ini dia alur atau agenda yang bakal kita lewati. Pertama, Nuh sebagai cerminan jiwa. Kedua, perjuangan panjang melawan ego. Ketiga, dua cara jiwa berbisik. Keempat, istighfar sebagai hujan pembersih jiwa. Dan kelima, membangun bahtera keselamatan diri. Oke, kita mulai masuk ke bagian pertama. Nuh sebagai cerminan jiwa. Buat benar-benar nangkep esensinya, kita harus memetakan ulang tokoh-tokoh historis ini ke dalam diri kita. Nuh itu bukan orang lain. Nuh adalah jiwa Anda. Terus kaum Nuh yang terus-terusan nantang itu adalah nafsu dan ego kita. Dan banjir besar yang menghancurkan itu adalah akumulasi dari dosa dan kesombongan yang siap menenggelamkan kita kalau kita lengah. Penjajaran luar biasa antara karakter sejarah dengan realitas psikologis ini benar-benar ngubah cara kita melihat konflik batin kita secara drastis. Jadi, apa sih sebenarnya Nuh di dalam diri kita ini? Itu adalah an-nafs alias jiwa. Ini tuh esensi terdalam manusia. Jiwa ini adalah pahlawan utama kita yang nggak pernah nyerah. Dia dengan lembut terus berusaha membimbing kita, nyeru ke arah kebenaran, dan nyari jalan pulang ke Sang Pencipta. Tapi ironisnya, pahlawan kita ini sering banget dicuekin, diejek, bahkan ditolak mentah-mentah sama bagian diri kita yang lebih rendah, yaitu hawa nafsu dan hasrat duniawi kita yang keras kepala banget itu. Nah, dari situ kita lanjut ke bagian kedua, perjuangan panjang melawan ego. Ngomongin soal perjuangan si pahlawan internal ini, coba kita lihat angka ini deh. 950. Ya, 950 tahun. Itu durasi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Gila nggak tuh angkanya? Coba bandingin sama zaman modern sekarang di mana kita tuh terobsesi banget sama hal-hal instan. Kita nyari pencerahan kilat, buku cara ubah hidup dalam 30 hari, atau ngebangun habit sukses cuma dalam 21 hari. Tapi angka kuno yang masif ini ngasih kita tamparan realitas yang menurut saya sih malah nyegerin banget. Artinya apa? Gak ada yang namanya pencerahan instan. Perjuangan jiwa ngelawan nafsu itu literally perjuangan seumur hidup. Jadi kalau Anda sering ngerasa capek dan frustrasi mikir, aduh kok sifat buruk saya muncul lagi sih padahal udah nyoba berubah. Hey, jangan putus asa. Itu normal banget, proses ini panjang. Yang terpenting di sini tuh bukan kesempurnaan sesaat, tapi konsistensi arah tujuan Anda. Nuh aja bertahan nyaris 1000 tahun, masa kita nggak bisa belajar sabar sama proses internal kita sendiri? Terus, gimana dong respons ego kita pas jiwa lagi nyoba ngebimbing? Ayat ke-7 dari surah Nuh ini ngegambarinnya secara visual dan dramatis banget. Dikatakan, mereka memasukkan jari-jarinya ke telinganya, menutup bajunya dan tetal sombong. Coba deh bayangin tindakan fisik yang super kekanak-kanakan dan keras kepala ini. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana kita menerjemahkan tindakan fisik kuno itu ke dalam psikologi modern. Memasukkan jari ke telinga itu persis kayak pas ego kita nolak dengerin kebenaran atau kritik membangun dari orang lain. Terus, menutup baju itu bentuk sikap defensif kita. Kita nutup diri dan enggan banget buat berubah. Ujung-ujungnya, ini semua cuma cara ego buat mempertahankan kesombongannya. Pernah nggak sih Anda ngerasa tersinggung luar biasa pas dikasih nasihat yang sebenarnya benar? Nah, itulah momen di mana ego Anda lagi nutup telinganya rapat-rapat. Oke, kita masuk ke bagian ketiga. Dua cara jiwa berbisik. Biarpun ego kita sering nolak, jiwa itu pindar. Dia punya cara buat terus ngejangkau kita. Jiwa kita tuh berkomunikasi dengan dua cara. Pertama, secara terang-terangan. Ini adalah momen saat kita melakukan introspeksi sadar. Misalnya, pas Anda lagi evaluasi hari ini terus mikir, wah omongan saya tadi nyakitin nih, saya harus minta maaf. Itu konfrontasi langsung. Tapi ada cara kedua, sembunyi-sembunyi.
Ini jauh lebih tenang dan halus. Ini adalah intuisi bawah sadar Anda, bisikan hati nurani yang tiba-tiba dorong Anda buat berbuat baik, atau rasa ganjal di hati pas Anda mau ngelakuin hal yang salah. Jiwa kita berjuang pakai akal sadar sekaligus perasaan bawah sadar buat nyelamatin kita. Masuk ke bagian 4. Istighfar sebagai hujan pembersih jiwa. Terus gimana solusinya buat ngebersihin semua penolakan internal yang udah numpuk tadi? Disinilah istighfar mainin perannya. Tapi ingat ya, jangan lihat istighfar sekedar sebagai ritual ngapus dosa doang. Di ayatnya, istighfar diibaratkan sebagai hujan lebat. Bayangin jiwa yang tadinya kering kerontang gara-gara kesombongan ego, tiba-tiba diguyur hujan rahmat yang lebat. Hujan ini menumbuhkan harta dan kebun, yang mana ini adalah metafora sempurna banget buat keberkahan di segala aspek hidup kita, baik materi maupun spiritual. Istighfar itu ibarat hujan bergizi yang memunculkan potensi terbaik dari dalam diri kita. Dan proses pembersihan ini tuh nggak instan, ada alur waktunya yang jelas. Ada 3 fase perjalanan batin. Pertama, fase dakwah, di mana jiwa kita secara aktif berusaha ngelawan keburukan. Kedua, secara alami, pasti selalu ada fase penolakan, saat nafsu dan ego kita ngelawan balik. Nah, disinilah kebanyakan orang nyerah. Tapi, kalau kita tetap bertahan ngebersihin diri, kita bakal sampai ke fase ketiga, fase keselamatan, di mana jiwa suci kita akhirnya lolos dari jeratan ego. Intinya, setiap usaha pasti ketemu perlawanan dulu sebelum akhirnya mencapai keselamatan. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Ada momen di mana toleransi sama ego itu harus di-stop total. Ingat kan, setelah 950 tahun berusaha, Nuh akhirnya berdoa supaya kaum kafir dihancurkan tak bersisa. Nah, buat diri kita, ini artinya ada saatnya jiwa harus super tegas dan nggak mau kompromi lagi sama nafsu. Kita harus memanjatkan semacam doa penghancuran buat sifat-sifat buruk dominan kita yang udah toksik banget. Kita nggak bisa lagi ngomong, nanti saya kurangin dikit-dikit deh. Nggak. Kadang, kita literally harus menenggelamkan dan membuang kebiasaan maksiat tersebut 100% dari hidup kita biar jiwa kita bisa bernapas. Kalau jiwa udah berhasil mendominasi ego, apa yang terjadi selanjutnya? Ayat ke-28 ini ngasih tahu kita tanda kematangan spiritual yang sesungguhnya. Nuh menutup doanya bukan dengan minta sesuatu buat dirinya sendiri. Dia mendoakan orang tuanya, keluarganya, dan orang-orang beriman. Jiwa yang benar-benar sehat itu otomatis bakal berhenti bersikap egois dan self-centered. Kematangan spiritual berarti Anda mulai pakai energi Anda buat ngangkat dan mendoakan keselamatan buat semua orang di sekitar Anda. Dan sekarang kita masuk ke bagian kelima, sekaligus klimaks dari pembahasan kita, membangun bahtera keselamatan diri. Saat banjir dosa udah mulai naik nih, apa yang harus kita lakuin? Ya, kita harus ngebangun bahtera. Tapi bahtera di sini bukan perahu kayu raksasa ya. Bahtera jiwa adalah kendaraan spiritual kita, sebuah suaka mental yang super kokoh. Materialnya apa? Kayunya yang kuat itu adalah iman, dan paku-paku buat ngikat kayunya adalah amal soleh. Anda butuh dua-duanya. Bahtera ini dirancang spesifik supaya kesadaran Anda bisa tetap mengapung dengan selamat di atas banjir godaan modern dan kesombongan duniawi yang selalu ngancam nelan kita tiap hari. Mari kita lihat gimana kita bisa mempraktekkan ini secara nyata. Ini dia palu dan paku literal Anda, kebiasaan harian buat ngebangun bahtera jiwa Anda. 1. Sabarlah dalam perjuangan panjang, jangan gampang nuntut hasil instan. 2. Luangin waktu buat introspeksi sadar tiap hari. 3. Kasih ruang hening buat dengerin intuisi hati kecil Anda. 4. Perbanyak istighfar sebagai rutinitas buat ngundang hujan rahmat. 5. Sadari dan hancurin kesombongan ego pas Anda mulai ngerasa lebih baik dari orang lain. Dan 6. Doakan selalu kebaikan buat orang-orang di sekitar Anda. Pada akhirnya, teman-teman, satu hal yang pasti dalam hidup ini, ujian dan godaan itu pasti bakal terus datang menerjang, layaknya banjir bandang. Tapi lewat peta pikiran dari surah ke-71 tentang Nuh dan jiwa ini, kita udah dikasih panduan yang sangat jelas untuk bisa bertahan. Jadi pertanyaan saya buat Anda, sekaligus buat menutup bedah materi kita hari ini, banjir godaan itu pasti akan datang. Jadi, sudahkah Anda mulai membangun bahtera jiwa Anda hari ini? Terima kasih udah ikut menyelami materi ini, teruslah berjuang membangun bahtera Anda, dan sampai jumpa.